Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita di tema satu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks laporan hasil pengamatan. Nah, materi ini adalah materi dari tema 1, subtema 1 yang berisi KD 3.1 dan 4.1. Baik. Anak-anak, kemarin sekilas kita sudah belajar salah satu contoh teks ya tentang jagung. Nah, sekarang Ustaz akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh lagi tentang teks laporan investigasi. Apa sih Ustaz teks laporan investigasi itu? Nah, ini adalah hasil dari sebuah pengamatan yang kita lakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang lain. Nah, gitu ya. Sekali lagi, ini adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang lain. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka kita tahu bahwa teks tersebut adalah teks laporan investigasi ini adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Ya. Teks laporan ini juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, namun yang membedakan adalah sifat teks tersebut, ya. Jadi teks laporan ini membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Oke, gitu ya. Itu tentang teks laporan investigasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks laporan itu. Yang pertama, ditulis dengan fakta, ya, berdasarkan fakta tentunya ya. Yang kedua, bersifat objektif, bukan subjektif. Yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap dan rinci. Selanjutnya, yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. Yang kelima, laporan disajikan dengan menarik. Yang keenam, tata bahasanya jelas, isinya berkualitas, dan susunan teksnya logis. Baik. Nah, itu tadi keenam ciri dari teks laporan. Ya, silakan antum perhatikan. Boleh nanti ditulis atau di foto atau di screenshot ya. Selanjutnya, contoh dari teks laporan itu sendiri. Gimana sih contohnya, Ustaz? Contoh teks laporan. Nih, Ustaz hadirkan contohnya ya. Laporan pengamatan ciri khusus makhluk hidup. Ya, tempat, taman sekolah. Ini contohnya ya. Waktu, jadi harus rinci sesuai dengan ciri-ciri teks tadi ya. Waktunya pukul berapa? Pukul sekian sampai pukul sekian. Pukul 9 sampai pukul 11. Pengamatnya siapa yang mengamati? Harus ditentukan juga. Siswa kelas 6. Tujuannya untuk apa? Mengetahui ciri khusus makhluk hidup. Yang diamati apa? Kaktus, bunglon, mawar. Ini contoh ya. Kegiatan yang dilakukan seperti apa? 1. Mengamati ciri khusus dan daun tanaman kaktus. 2. Mengamati ciri khusus perubahan warna bunglon yang mengikuti tempat dia berada dan tujuannya untuk apa? 3. Mengamati ciri khusus pada batang tanaman mawar yang berduri dan mencermati fungsi duri tersebut. Nah, dari hal yang diamati tadi kan 3. Kaktus, bunglon, mawar. Kegiatannya apa? Nah, juga harus muncul sesuai dengan 3 hal yang diamati. Terus harus ada juga kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Paling tidak juga ada 3 kesimpulannya. 1, ini dalam contoh ini ya.
Tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang. Maaf, salah tulis. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, bunglon mengurangi warna kulitnya. Bukan mengurangi ya. Bunglon merubah warna kulitnya. Mohon maaf, saya tadi keliru tulis. Sesuai dengan lingkungannya untuk menyamarkan dirinya dari serangan musuh. Yang ketiga, tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Nah, itu contoh teks laporan. Nah, harus ditulis juga di bawah. Ini dilakukan di mana? Malang, 27 Juli 2020. Misal, ya. Selanjutnya, nah, laporan pengamatan seperti tadi itu juga dapat diubah dalam bentuk teks menggunakan teknik deskripsi. Nah, tekniknya bisa dirubah dalam bentuk teknik deskripsi. Artinya apa? Unsur-unsur laporan yang dirangkaikan dalam beberapa kalimat itu yang runtut dan sistematis dengan hasil pengamatan yang kita peroleh. Nah, gini contohnya. Tadi laporannya yang bentuknya laporan investigasi seperti itu bisa dirubah dalam bentuk laporan menggunakan teknik deskripsi. Nah, masih sama. Laporan pengamatan ciri khusus makhluk hidup. Pada tanggal 27 Juli 2020, para siswa kelas 6 mengadakan pengamatan tentang ciri khusus makhluk hidup di taman sekolah pada pukul 9.30 sampai 11.30. Tujuan pengamatan tersebut adalah menemukan ciri khusus makhluk hidup yang ditemukan di sekolah seperti kaktus, bunglon, dan mawar. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Bunglon merubah warna sesuai lingkungannya untuk menyamarkan keberadaannya dari musuh. Tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Nah, jadi berubah kan bentuk laporannya sekarang menggunakan teknik deskripsi. Ya, insya Allah ini adalah hal yang mudah jika antum mau berusaha untuk berlatih membuat teks semacam ini. Selanjutnya, yang terakhir, struktur teks deskripsi. Ada apa saja strukturnya? Ada dua. Ya, pernyataan umum atau klasifikasi itu ada pada awal paragraf ya strukturnya. Yang kedua, paragrafnya berisi aspek-aspek yang dilaporkan sesuai dengan pengamatan. Ya, sederhana, insya Allah mudah dan membawa berkah jika antum niatkan belajar ini untuk ibadah. Baik. Selanjutnya ini tugasnya satu saja dari Ustadz. Buat atau carilah contoh teks laporan dalam bentuk deskripsi. Ya, bisa antum buat sendiri atau antum cari contohnya di buku. Ya, boleh. Yang penting teks laporannya dalam bentuk deskripsi. Oke, anak-anakku para juara di kelas 6. Sekian pelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita bermanfaat dan tayyib. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.